Baiklah, di sini kita akan membuat tentang Microsoft Project Work, proyek administrasi penerbangan antariksa nasional. Di sini terdiri dari beberapa kolom. Pertama itu kode, aktivitas, lanjutan, waktu, biaya material, jumlah karyawan, gaji karyawan, dan biaya tambahan. Dan di sini adalah pertanyaan yang harus kita penuhi. Langsung saja kita buka Microsoft Project-nya. Ini adalah Gantt chart-nya yang akan kita buat. Pertama-tama kita harus menuliskan di teks ini semua aktivitas mulai dari A sampai dengan F. Mulai dari A sampai dengan F. Ini aktivitasnya. Kita copy saja. Copy. Terus kita pastekan ke sini. Kita paste ke sini. Kita pastikan sampai dengan selesai. Setelah semua selesai, kita paste dari A. Kemudian kita lihat ada ketentuan bahwa kode A sampai dengan F itu adalah analisis kebutuhan sistem, kemudian G sampai Z itu kebutuhan hardware, kemudian J sampai M itu sistem untuk head office, dan N sampai P itu sistem pesawat dan baju, dan selanjutnya Q sampai S itu sistem satelit, dan T sampai F itu finishing. Langsung saja kita buat. A sampai dengan F itu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem, kita tambahin satu kolom lagi. Analisis kebutuhan sistem, insert analisis kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistem. Terus A sampai dengan F kita ini A sampai dengan F, kemudian kita kasih dengan ini unlink task. A sampai dengan F, kemudian kita pilih dengan ini indent task. Kemudian dia akan berubah menjadi pengelompokan dari analisis kebutuhan sistem untuk kode A sampai dengan F. Kemudian selanjutnya kode G sampai dengan J itu kebutuhan hardware. Kita buat kebutuhan hardware. Sama seperti tadi, G sampai dengan J kita indent task kebutuhan hardware. Begitu juga sampai dengan tahap finishing, pengelompokan tahap finishing. Setelah selesai melakukan pengelompokan, dari pengelompokan yang pertama itu analisis kebutuhan sistem, kebutuhan hardware, kemudian sistem untuk head office, sistem pesawat dan baju, selanjutnya sistem satelit dan finishing. Selanjutnya kita akan membuat kapan proyek ini dimulai. Jadi di sini dikatakan bahwa dimulai dari tanggal 1 Januari 2020. Kita akan buat 1 Januari 2020. Project change working project information
Jadi kita buat 1 Januari 2020 tanggal mulainya. Januari 2020. 1 Januari 2020. Oke. Selesai. Ini sudah dikatakan bahwa proyek akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya kita masukkan durasi dari masing-masing aktivitas. Durasinya itu di sini ada ketentuan bahwasanya gantilah X dengan nomor urut absen Anda. Di sini kami menggunakan nomor urut absen pertama, jadi untuk durasi waktunya akan sesuai dengan data yang mulai dari analisis kebutuhan sistem head office itu 4, dengan waktu di sini ditentukan bahwa dalam minggu dan biaya dalam ribu dolar. Langsung saja kita buat durasinya itu dalam minggu. Kita klik file, kemudian option, kemudian schedule. Di durasi enter kita ubah jadi minggu per minggu. Klik OK. Kemudian analisis kebutuhan head office tadi 4 minggu, 4. Kemudian analisis kebutuhan sistem satelit 4, analisis kebutuhan sistem astronom 6, 4654, 4654, 4654. Kemudian 3186, 3186, 31086. Begitu juga selanjutnya sampai dengan aktivitas V beta test. Setelah selesai kita buat sampai dengan V beta test, durasinya selanjutnya kita isi secara manual. Ini kita pilih auto schedule, ini kita pilih manual. Baiklah, untuk analisis kebutuhan head office itu akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dalam jangka waktu itu 4 minggu. Jadi akan selesai pada tanggal 28 Januari 2020. Selanjutnya masuk kepada analisis kebutuhan sistem satelit. Karena di analisis kebutuhan sistem head office itu selesai tanggal 28, jadi di sini akan dimulai pada tanggal 29 Januari. Kemudian akan selesai pada tanggal 2 karena kebutuhan sistem head office dimulai selesai pada tanggal 28,
Karena kebutuhan sistem head of phase selesai pada tanggal 28, maka analisis kebutuhan sistem satelit dimulai pada tanggal 29 Januari dan selesai pada tanggal 25 bulan 2. Maka dari itu untuk selanjutnya dimulai pada tanggal 26 juga. 26 sehari setelah kegiatan sebelumnya selesai. Selanjutnya kita mulai pada tanggal 8 bulan 5. Nah, kita mulai lagi pada tanggal 12 bulan 6. Kita mulai lagi pada tanggal 10 bulan 8. Begitu juga selanjutnya sampai dengan di bawah. Kita isi saja seperti cara di atas tadi. Baiklah, selanjutnya setelah selesai kita isi waktu start dan mulanya, kita masuk kepada predecessor. Di sini predecessor. Jadi di sini datanya itu kita mulai dari huruf F. F itu hanya ada pada F itu sistem komunikasi. F itu analisis kebutuhan sistem, yaitu pada kode B. Jadi kita langsung buat kode B. Sistem analisis kebutuhan sistem inventaris satelit. Jadi kode B satelit. Ini F. Tadi dia ini B, analisis kebutuhan sistem itu pada line 3, berarti kita buat 3. Maka hasilnya akan seperti ini. Analisis kebutuhan sistem setelah selesai akan berlanjut pada kode kode F, yaitu analisis kebutuhan sistem inventaris satelit. Kemudian habis F itu G. G itu sistem komunikasi, yaitu pada kode A dan kode C. A dan C, G itu ini A dan C, line 2 dan 4. 2 dan 4. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian F, G, H itu phase scan, D dan E. H itu D dan E, 5 dan 6. Kemudian I fingerprint, kode F. Fingerprint kode F7. Begitu juga selanjutnya sampai dengan ke bawah sesuai dengan data yang telah dibuat. Sesuai dengan ini. Yang terakhir itu sistem U itu hanya ada pada sistem U itu website, kemudian hanya berada pada kode R. Jadi kode R itu ini berada pada line 23, makanya di sini diketik 23. Setelah selesai maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita isi research name. Setelah selesai mengisi semua predecessor tadi yang ini sampai dengan di bawah, kita isi sekarang research name ini. Jadi kita klik ini research, terus search research, kemudian kita ketik sesuai dengan data ini. Di sini kita mulai dari karyawan analisis sistem,
kita ketik karyawan analisis sistem, karyawan analisis sistem 1, karyawan analisis sistem 2, karyawan analisis sistem 3, karyawan sistem 1, karyawan sistem 2, kemudian karyawan Android base, karyawan beta test, selanjutnya karyawan kebutuhan hardware, karyawan software, kemudian material, kita isi material fingerprint, material komunikasi. Untuk material itu ini yang ada angka ini ya, material itu dari sini sistem komunikasi sampai dengan ini kita isikan pada kolom research name, kita isikan di sini pada kolom research name. Kemudian setelah selesai kita ketik sampai dengan semua, kita masuk pada material itu ini kita isi material. Yang pertama itu material sistem komunikasi, kita klik material sistem komunikasi, double klik, terus kita pilih material, costnya itu ini kita buat start. Material sistem komunikasi itu harganya 1000, karena absennya 1 jadi itu 1000 saja, tetap sesuai dengan data ini dalam dolar, $1000, kita buat $1000. Oke. Kemudian material facecam itu 250, material facecam, double klik, general, material, costnya 250, start. Oke. Kemudian material fingerprint 450, material fingerprint
material fingerprint bukti udah ya. Material sistem keuangan itu sistem keuangan 350 install ini material. Begitu juga selanjutnya untuk semua material. Kemudian untuk karyawan analisis sistem itu kita klik juga 2 kali, kemudian work, change working time, work weeks, default. Jadi di sini dikatakan bahwa karyawan analisis sistem hanya bisa bekerja pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan dimulai pada pukul 8 pagi hingga 10 malam, dan dibutuhkan masing-masing 2 kali istirahat selama 2 jam, yaitu siang dan maghrib. Jadi kita buat default Monday nggak kerja, Thursday nggak kerja, Wednesday nggak kerja, Tuesday juga nggak kerja, Jumat kerja mulai dari jam 8 sampai jam 12, jam 2 sampai 5, jam 7 sampai 10. Sabtu juga sama. Terus Sunday itu Jumat, Sabtu, Minggu. Ini kita buat jam 8:02 PM, kemudian 12 PM, kemudian 8 AM baru jam 2 PM, selesai jam 5 PM, kemudian mulai lagi jam 7 PM, selesai jam 10. Oke, sesuai. Terus oke. Begitu juga untuk karyawan analisis sistem ini, analisis sistem 1, analisis Android, sesuai dengan perintah ini. Kemudian setelah kita isi semua tadi jadwal kerjanya dan juga biaya material, kita klik assign. Ini bukan ini kita buat jadi karyawan analisis sistem 1, ini juga karyawan analisis sistem 1, ini karyawan analisis sistem 3, karyawan analisis sistem 2, kemudian karyawan analisis sistem 3, kemudian karyawan analisis sistem 2. Begitu juga selanjutnya untuk sampai dengan ke bawah. Setelah selesai mengisikan resource-nya sampai dengan fee beta test, selanjutnya kita isi itu gaji karyawan, biaya tambahan kita isi tambahannya itu analisis sistem 1, resource-nya itu
itu 100 jumlah karyawannya itu 1, jadi 100%. Kita buat 100 sesuai sudah. Kemudian analisis sistem satelit juga 1 sampai dengan F itu 1. Kalau untuk sistem komunikasi itu ada jumlah karyawannya ada 6, dikali 1 itu tetap juga 6, jadinya 600. Analisis kebutuhan sistem komunikasi jadi 600. Untuk materialnya juga sekalian, sistem komunikasi itu materialnya 1000. So ini dia 600, 400. Material sistem deteksi bahan bakar juga 400. Nih, deteksi bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya kita buat, udah selesai semua, juga udah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita buat kolom cost. Dan kita ketik analisis kebutuhan sistem head office-nya itu, kerja biaya tambahannya itu 474. Nah, ini adalah biaya kosnya ya. Kemudian kita tambah kolom fixed cost. Fixed costnya itu bukan ini. Jadi fixed costnya itu ini biaya tambahan 200, 250, 400, 200, 200. Setelah semua selesai, udah ditambah fixed costnya juga ini. Jadi pengerjaan proyek administrasi penerbangan antariksa nasional ini membutuhkan waktu 143 minggu yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan selesai pada tanggal 27 bulan 9 tahun 2022. Ini adalah data-datanya. Kemudian ini adalah hubungan sistemnya. Kita perkecil dulu biar kelihatan. Ini jadi ini adalah hasil akhirnya. Sekian tutorial dari pembuatan project work ini. Kurang lebihnya kami meminta maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa, bertemu di lain kesempatan waktu berikutnya.